Kibera adalah kawasan kumuh terbesar di Afrika, tempat di mana ratusan ribu orang yang hidup di dalamnya tidak memiliki hak atas tanah yang mereka pijak. Di tanah ini, mereka membangun gubuk-gubuk kecil berukuran 3 kali 4 meter yang terbuat dari kayu, lumpur, seng, atau plastik. Gubuk ini dihuni oleh 8 orang atau lebih, tanpa ruang pribadi dan tanpa ventilasi yang memadai. Satu-satunya sumber cahaya di gubuk ini kadang hanya berasal dari lubang di atap seng. Kibera, yang sering disebut sebagai salah satu kawasan paling padat di planet Bumi, memiliki panjang sekitar 2,5 km dan lebar 1 km, dengan jumlah penduduk mencapai antara 250 hingga 500 ribu jiwa. Bahkan, beberapa organisasi memperkirakan lebih dari 800 ribu jiwa. Ini artinya, kepadatan penduduk di Kibera dapat mencapai lebih dari 2.000 orang per hektar. Yang dengan demikian, kepadatan di tempat ini hampir tidak terbayangkan. Ia menjadi semacam dunia yang terkompresi, di mana setiap inci ruang diperebutkan dan setiap aspek kehidupan sehari-hari dibentuk oleh kurangnya fasilitas yang kronis. Dan ironisnya, secara geografis, Kibera hanya terletak sekitar 5 km dari pusat kota Nairobi. Artinya, hanya butuh 15 menit untuk beralih dari gedung perkantoran elit dan pusat perbelanjaan mewah menuju jalan-jalan sempit yang dipenuhi gubuk dan sampah busuk. Namun secara sosial, jarak itu seperti jurang tanpa jembatan. Kibera seolah hidup dalam dimensi lain, di luar peta pembangunan dan di luar perhatian kebijakan negara. Mereka yang hidup di Kibera tidak menikmati semua fasilitas itu secara gratis. Dalam ruang yang sangat terbatas itu, dengan perabot yang sangat minim, yang hanya terdiri dari satu tempat tidur, beberapa bangku, dan wadah untuk menyimpan air dan makanan, mereka harus membayar sewa bulanan sekitar 700 siling Kenya, atau sekitar $6. Angka ini mungkin terdengar kecil, tapi di Kibera, di mana sebagian besar keluarga hidup dengan pendapatan kurang dari $2 per hari, ini adalah angka yang signifikan. Jika seseorang menyusuri Kibera, maka jangan harap ia menemukan papan nama jalan atau nomor rumah. Sebab memang rumah-rumah di tempat ini bukan rumah dalam pengertian formal. Mereka adalah bangunan sederhana yang berjejal tanpa pola di antara parit yang mengalirkan air limbah berwarna kelabu. Lorong-lorong gelap dan sempit seringkali hanya cukup dilalui satu orang, berkelok-kelok seperti labirin tanpa arah. Lalu di beberapa sudut, sebuah toilet bisa berada tepat di sebelah dapur darurat, di mana pemandangan ini menjadi potret nyata dari kepadatan ekstrim serta kurangnya perencanaan. Ketiadaan alamat resmi di Kibera berarti satu hal, bahwa masyarakat yang tinggal di dalamnya tidak memiliki hak dasar, termasuk akses listrik legal, air bersih dari pemerintah, layanan surat, bahkan saluran pembuangan. Itulah mengapa sebagian besar rumah tidak memiliki toilet pribadi. Penduduk harus berjalan beberapa ratus meter menuju toilet umum atau menggunakan flying toilet, sebutan satir untuk kebiasaan membuang kotoran manusia dalam kantong plastik dan melemparkannya ke jalanan. Menjadi perempuan di Kibera adalah kenyataan paling getir dari kemiskinan, kekerasan, serta ketidakadilan. Di sini, mereka berperan sebagai ibu, pencari nafkah, perawat, pelindung, sekaligus korban dari sistem yang sangat buruk. Banyak perempuan bangun saat fajar belum merekah, menempuh perjalanan jauh ke kota untuk menjual sayuran, pakaian bekas, atau bekerja sebagai buruh cuci. Mereka baru kembali ke gubuk pengap itu ketika malam sudah larut, dengan membawa penghasilan tidak seberapa untuk keluarganya. Dalam perjalanan, mereka menghadapi risiko pelecehan, pemerasan dan kekerasan yang membayang di setiap sudut gelap Kibera. Laporan Amnesty Internasional mencatat bahwa lebih dari 60% perempuan di Kibera pernah mengalami pelecehan atau kekerasan seksual,
di mana banyak di antaranya terjadi di toilet umum atau saat mereka berjalan sendirian di malam hari. Di sini, keamanan pribadi bukanlah hak, tetapi kemewahan yang sulit mereka miliki. Toilet umum yang seharusnya menjadi fasilitas dasar justru menjadi tempat paling berbahaya untuk perempuan. Karena letaknya yang jauh dan tidak aman, banyak perempuan memilih untuk menahan buang air sepanjang malam, hingga mengalami gangguan kesehatan yang serius. Mereka hidup dalam ketakutan yang diam, dalam tubuh yang lelah menahan sakit, serta rasa malu. Anak-anak di Kibera telah belajar arti kenyataan jauh lebih awal daripada anak-anak di tempat lain. Mereka melihat kemiskinan sebagai bagian dari rutinitas. Banyak dari mereka kehilangan masa kanak-kanak. Mereka harus bekerja, mengurus adik, atau bahkan mengais sisa makanan dari tempat sampah. Kendati demikian, di tengah segala kekurangan itu, masih ada upaya untuk terus belajar. Di lorong-lorong sempit, di antara suara radio tua dan nyanyian anak-anak, berdirilah sekolah-sekolah informal. Sekolah ini berdiri di atas lahan yang dulu menjadi tempat pembuangan sampah. Beberapa di antaranya dibangun dari papan dan seng, sementara yang lainnya dibuat dari lumpur. Tanpa alas yang layak, para murid duduk di tanah becek, menulis di pangkuan, dan di tengah bau yang menyengat. Sekolah ini dihiasi dengan kursi-kursi yang telah reot, papan tulis yang telah retak, dan guru-guru yang sebagian besar bekerja tanpa bayaran tetap. Anak-anak di sekolah ini tidak mengenal perpustakaan, tetapi mereka tetap menulis mimpi-mimpi kecil mereka di buku yang telah usang. Kurangnya buku, kurangnya ruang kelas, dan bahkan ketiadaan siswa karena harus membantu orang tua mencari uang menjadi sesuatu yang sering terjadi di sekolah ini. Sebab memang banyak anak harus memilih antara membawa air ke rumah atau membawa buku ke sekolah. Meski selalu diabaikan, menjelang pemilu, Kibera menjadi panggung menggiurkan untuk para politisi. Janji-janji dihamparkan seperti karpet merah, dari air bersih, rumah murah, listrik, serta pendidikan. Tetapi begitu pemilu telah usai, yang tersisa hanyalah baliho lusuh dan jalan-jalan yang kembali becek oleh air limbah. Sekali lagi, Kibera hanyalah ladang suara yang menggiurkan, tetapi bukan ladang kepedulian jangka panjang. Dalam ironi yang menyakitkan, kemiskinan di Kibera kadang menjadi komoditas. Gambar anak-anak berlumpur dan rumah reot digunakan dalam kampanye penggalangan dana, tetapi dana itu tidak selalu sampai kepada yang seharusnya menerima. Beberapa proyek bahkan lebih banyak mendanai staf lembaga bantuan daripada memberikan manfaat nyata di lapangan. Kondisi Kibera saat ini bukanlah sebuah kecelakaan sejarah atau hasil alami dari kemiskinan. Sebaliknya, ia adalah produk yang dibentuk secara cermat oleh lebih dari 1 abad kebijakan kolonial yang diskriminatif dan pembagian pasca kemerdekaan yang disengaja. Untuk memahami mengapa ratusan ribu orang hidup tanpa hak atas tanah yang mereka tempati, tanpa akses ke air bersih atau sanitasi yang layak, kita harus kembali ke akarnya, pada sebuah hutan yang dijanjikan dan pada sebuah janji yang dihianati. Dosa asal dari semua masalah di Kibera terletak pada isu kepemilikan tanah yang rumit serta dipolitisasi. Pada awal abad ke-20, area yang sekarang dikenal sebagai Kibera adalah hutan lebat. Namanya sendiri berasal dari kata dalam bahasa Nubia, yaitu Kibra, yang berarti hutan atau hutan belantara. Sejarah pemukiman ini dimulai pada tahun 1904 ketika pemerintah kolonial Inggris mengalokasikan sebidang tanah di hutan ini kepada para tentara Nubia yang kembali dari dinas di King African Rifles. Para tentara itu, yang berasal dari wilayah perbatasan Sudan Kenya, telah setia melayani kepentingan militer kerajaan Inggris, dan tanah ini adalah imbalan atas pengabdian mereka. Pada awalnya, Kibera bukanlah pemukiman liar, melainkan sebuah hadiah atau sebuah pengakuan atas jasa. Para tentara ini diberi izin untuk membangun rumah, menggembalakan ternak, dan menanam makanan di tanah tersebut. Namun sayang, sejak awal, janji ini sudah sangat rapuh.
Kebijakan pemerintah kolonial Inggris secara eksplisit dirancang untuk menciptakan Nairobi sebagai kota bagi orang Eropa. Sementara orang Afrika dianggap sebagai pekerja migran sementara yang hanya diizinkan tinggal di cagar alam bumi yang terpisah secara etnis di pinggiran kota. Orang-orang Nubia berada dalam posisi yang aneh. Karena mereka tidak memiliki tanah air pedesaan yang dapat diidentifikasi di Kenya, maka mereka dikategorikan sebagai pribumi yang telah kehilangan kesukuan. Status ini memungkinkan mereka untuk tinggal di Kibera, di luar sistem cagar alam, tetapi juga membuat mereka tidak memiliki klaim hukum yang kuat atas tanah tersebut di bawah hukum kolonial. Pemerintah kolonial mengizinkan pemukiman ini tumbuh secara informal, dan seiring waktu, kelompok etnis lain mulai pindah ke daerah itu, menyewa tanah dari pemilik tanah di Nubia. Titik balik yang menentukan terjadi setelah kemerdekaan Kenya pada tahun 1963. Bukannya mengintegrasikan Kibera dan memberikan hak kepemilikan kepada penduduknya yang telah lama tinggal, pemerintah Kenya yang baru justru mengambil langkah sebaliknya. Berdasarkan undang-undang baru tentang kepemilikan tanah, Kibera secara resmi dinyatakan sebagai pemukiman tidak sah. Keputusan ini memiliki konsekuensi yang menghancurkan serta bertahan hingga hari ini. Dengan menolak mengakui keberadaan pemukiman tersebut secara hukum, pemerintah secara efektif melepaskan semua tanggung jawab untuk menyediakan layanan dasar. Tidak ada sekolah negeri, tidak ada klinik pemerintah, tidak ada sistem pembangunan limbah, dan tidak ada pasokan air bersih yang dibangun oleh negara. Seluruh tanah tempat Kibera berdiri secara teknis menjadi milik negara, dan penduduknya, termasuk keturunan para prajurit Nubia, secara hukum menjadi penghuni liar di tanah mereka sendiri. Status ilegal ini menciptakan sebuah konstruksi politik yang secara ironis sangat menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu. Bagi pemerintah, ini adalah cara untuk menghindari biaya besar dalam menyediakan infrastruktur dan layanan bagi populasi yang terus bertambah. Sementara bagi segelintir individu, ini membuka peluang eksploitasi yang luar biasa. Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh negara diisi oleh apa yang kemudian dikenal sebagai tuan tanah kumuh. Awalnya, banyak dari mereka adalah orang Nubia yang masih memegang kendali atas tanah mereka. Namun seiring waktu, melalui penjualan atau pengambil alihan yang seringkali melibatkan politik kotor, kepemilikan struktur di Kibera beralih ke tangan orang lain, terutama dari suku Kikuyu yang dominan secara politik di Nairobi. Para tuan tanah ini, banyak di antaranya adalah pemilik absen yang tidak tinggal di Kibera, menyewakan gubuk-gubuk reot kepada gelombang baru migran yang datang ke Nairobi untuk mencari pekerjaan, yang sebagian besar dari mereka berasal dari suku Luo dan Luhya dari Kenya Barat. Sistem ini melahirkan model ekonomi yang sangat ekstraktif. Para tuan tanah dapat memungut sewa tanpa adanya peraturan, tanpa kewajiban untuk memperbaiki atau memelihara properti, dan tanpa perlu menyediakan layanan dasar apapun. Di sisi lain, para penyewa yang putus asa mencari tempat tinggal yang terjangkau di dekat pusat ekonomi kota tidak memiliki daya tawar. Mereka membayar untuk tinggal di kondisi yang tidak manusiawi, karena mereka tidak punya pilihan lain. Dengan demikian, kemiskinan di Kibera bukanlah sekedar akibat dari kurangnya pendapatan individu. Ia diperparah dan dilanggengkan oleh sistem yang dilembagakan, yang menyedot kekayaan dari komunitas termiskin dan menyalurkannya ke kantong para pemilik struktur.